Terus Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 7 April 2022 siang. Seperti biasa kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Provinsi Lampung, Tribuners. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Haji Agus Salim, Sukadanaham, Tanjung Karang Barat. Satu unit mobil Honda Brio bernomor polisi BE 1753 AAB masuk jurang dan mengalami kerusakan. Bagaimana kronologi kejadian dan juga kondisi dari sopir dan penumpang akan dilaporkan rekan reporter dari Tribun Lampung. Saat ini kami sudah terhubung dengan Joviter Husin. Silakan rekan Joviter dengan laporan Anda. Baik, dia bisa saya sampaikan untuk kecelakaan tunggal ini terjadi pada Selasa sekitar pukul 11 malam kemarin, di mana mobil Brio ini dikemudikan oleh seorang warga Kemiling bersama saudaranya. Untuk diketahui dalam mobil tersebut berjumlah 2 orang. Nah, untuk kronologisnya sendiri dari keterangan korban atau pengemudi, mereka melaju dari arah Tanjung Karang hendak pulang menuju kediamannya di Kemiling, Bandar Lampung. Nah, namun pada saat di lokasi kejadian atau di Jalan Agus Salim, pengemudi tiba-tiba melihat atau datang kendaraan dari arah berlawanan. Hal itu membuat pengemudi terkejut dan membanting setir ke arah kanan. Namun karena hilang kendali, mobil tersebut akhirnya terjatuh ke dalam jurang kurang lebih kedalaman 3 meter. Untuk kondisi korban sendiri diketahui hanya mengalami luka ringan, seperti lecet di tangan dan bagian kening. Saat itu juga aparat kepolisian datang untuk membantu proses evakuasi kendaraan. Dan saat ini kendaraan telah diamankan di unit laka Satlantas Polresta Bandar Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Joviter, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama warga sekitar bernama Oksi selengkapnya. Macam lalu. Luka ringan. Oh, udah dibawa keluarganya kalau udah dijemput keluarga bang ya? Satu masih ada kok. Oh, masih ada ya? Yang gemuk tadi ada. Oh, yang gemuk itu ya? Yang gemuk itu. Kepala atau apa? Oh, kalau itu saya nggak ngeliat bang. Anak perempuan langsung pada merumpul. Oh gitu bang ya? Seekor ular piton berukuran besar ditemukan warga di sekitaran jembatan Gondolayu, Kota Yogyakarta. Warga yang panik saat itu langsung menghubungi tim dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta. Namun upaya evakuasi ular piton tersebut dikabarkan gagal dan semakin membuat resah warga. Selengkapnya akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Jogja, ada rekan Miftahul Huda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Dea. Ya, pada Rabu kemarin memang seekor ular piton terlihat menampakkan diri di bawah jembatan Gondolayu Kota Yogyakarta, dan diperkirakan ular tersebut sepanjang 5 meter dan besar sekitar ukuran paha orang dewasa begitu, dan itu dilihat oleh warga sedang berjalan dan hendak naik menuju ke permukaan jembatan, tetapi ular tersebut justru masuk ke area lubang pondasi jembatan, dan evakuasi berlangsung sekitar 3 jam, namun baik di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta beserta dari kepolisian gagal untuk mengevakuasi ular tersebut karena memang ular sudah terburu masuk ke lubang di pondasi jembatan. Rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Miftahul Huda untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Kalimantan Timur. Satlantas Polres Bontang melakukan penertiban terhadap pembalap liar di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Tengah. Aksi balap liar itu dilakoni para remaja. 18 kendaraan roda 2 pun terjaring razia yang dilakukan Satlantas Polres Bontang. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltim. Ada rekan Ismail Usman, silakan dengan informasi Anda. Ya baik, terima kasih rekan Dea. Memang pada Selasa kemarin, pada dini hari, Satlantas Polres Bontang melakukan penindakan terhadap pembalap liar yang saat ini marak di Bontang di saat Ramadan,
Para penikmat pembalap liar juga ini menyebut dengan istilah Ramadan Cup. Namun hasil patroli dari tim Polres Bontang mengamankan 18 kendaraan pemilik pembalap liar, dan saat ini kendaraan tersebut masih ditahan. Sebagai sanksi yang diberikan oleh Polres Bontang, kendaraan tersebut akan ditahan hingga setelah Lebaran nanti. Sementara untuk sanksi pelanggaran mengikuti sesuai aturan administrasi yang dilanggar masing-masing tingkat pelanggaran. Misalnya seperti bagi kendaraan yang tidak memiliki surat kendaraan dan pengendara yang tidak dilengkapi dengan pengamanan. Baik, terima kasih Dea. Baik, terima kasih rekan Ismail Usman melaporkan dari Bontang, Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Ibu dan dua anak kembarnya ditemukan tewas di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu 6 April kemarin. Ketiganya ditemukan tewas di dalam kamar yang terkunci dari dalam. Dugaan awal, korban ini meninggal bunuh diri dengan cara meminum racun dan mengajak kedua anaknya. Bagaimana penyelidikan lebih lanjutnya akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Medan. Silakan rekan Indra. Ya, sampai saat ini itu pihak Satreskrim Polresta Deli Serdang masih terus melakukan penyelidikan atas kasus kematian seorang ibu dan dua orang anak kembarnya yang diduga untuk sementara ini kematian mereka ini karena bunuh diri. Namun sejauh ini belum diketahui secara pasti dengan apakah dengan racun atau memang meninggal karena mengkonsumsi racun. Ini masih terus didalami, dan saat ini pihak kepolisian sendiri ini masih menunggu hasil otopsi dari pihak Rumah Sakit Bayangkara Medan. Jadi sejauh ini kasus ini saat ini masih terus ditangani, dan tadi malam ini pada saat kejadian sudah dilakukan oleh TKP dari pihak kepolisian, di mana berbagai barang bukti itu sudah diamankan, termasuk sisa makanan maupun minuman yang ada di dalam kamar dan di dalam rumah. Begitu juga untuk kamera CCTV yang ada di dalam rumah ini juga sudah diamankan. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Indra. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kombes Pol Irsan Sinuhaji selaku Kapolresta Deli Serdang terkait kasus ini selengkapnya. Adanya ditemukan 3 orang jenazah yang telah meninggal di dalam rumah. 3 orang ya Pak ya? Ya, 3 orang. Pak, kalau untuk penyebab kematiannya dugaannya sementara apa nih Pak? Sementara dari hasil penyelidikan, dari hasil temuan di lapangan, dugaan sementara bunuh diri itu sementara. Bunuh diri ya? Namun ini masih dalam tahap penyelidikan karena ketiga jenazah barusan saja kita berangkatkan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Jadi nanti dari hasil otopsi itu secara teknis akan diketahui penyebab kematian. Oh gitu. Namun dari ketiga jenazah, ibu dan 2 anaknya ini, dari pemeriksaan bagian tubuh itu sedang dalam tahap penyelidikan sedang kita dalami. Namun tadi kondisi jenazah kita lihat dari mulutnya ada Bui ya? keluar Cairan ya? Ada ditemukan di TKP berupa dugaan racun atau apa? Sementara sedang kita selidikin. Tadi semua barang-barang yang patut diduga ada kaitannya dengan kematian ini sudah kita amankan. Kabar berikutnya datang dari Belitung. Ilham Saputra terdakwa kasus pembunuhan di Hotel Belitung divonis 15 tahun penjara. Vonis dibacakan majelis hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Ilham sendiri merupakan pelaku pembunuhan terhadap perempuan bernama Gladys Anggun Fradinanti di kamar Hotel Belitung. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada rekan Dede Suhendar yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik Dea, bisa kami sampaikan Majelis Hakim PN Tanjung Pandan telah menjatuhkan vonis 15 tahun kepada Ilham Saputra terdakwa dari kasus pembunuhan di Hotel Belitung melalui persidangan yang digelar pada hari Rabu 6 April 2022 kemarin.
Majelis Hakim sendiri menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dakwaan ke-1 subsidiar pasal 338 KUHP dan pasal 392 KUHP. Hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yang telah dijalani. Selain itu, Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti dalam perkara tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak menerima dan sebagian lagi dirampas untuk dimusnahkan. Di sisi lain, hal-hal yang memberatkan terdakwa, perbuatan terdakwa sendiri dinilai telah menghilangkan nyawa seseorang dan membuat keluarga korban merasa kehilangan yang mendalam. Di sisi lain, perbuatan yang meringankan terdakwa yaitu bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan terdakwa juga belum pernah menjalani hukuman. Pasca mendengarkan putusan dari Majelis Hakim, terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya langsung menerima vonis tersebut. Namun jaksa penuntut umum dari Kejari Belitung sendiri menyatakan sikap pikir-pikir selama 7 hari ke depan. Sebelumnya kasus pembunuhan di Hotel Belitung ini terjadi pada pertengahan Desember 2021 lalu yang sempat menghebohkan warga setempat. Kejadian bermula di saat pihak pengelola hotel menemukan korban yang sudah terbujur kaku tanpa busana di kamar nomor 8 pada siang hari. Usai menerima laporan dan mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi, jajaran Satreskrim langsung mengejar pelaku sendiri yang hanya membutuhkan waktu di bawah 2x24 jam. Pelaku sendiri langsung diamankan di kediamannya yang beralamat di Jalan Pageralam, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada petang hari. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar melaporkan dari Belitung. Selamat bertugas kembali. Bocah 8 tahun di Bojonggede, Bogor menjadi korban penyiksaan ayah tirinya. Kabar selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika
Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya. Tim khusus Subunit Satuan Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur membekuk seorang pria yang diduga kurir narkoba jenis sabu-sabu. Penangkapan terjadi di Pelabuhan Lorensai Maumere, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Penangkapan sempat menghebohkan warga Kota Maumere, khususnya para penumpang kapal. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Flores, ada rekan Nofri Fuka yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami laporkan bahwa pada tanggal baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami laporkan dari Maumere, sekitar tanggal 6 April 2022 kemarin, tim Subunit Satuan dari Polda NTT menangkap salah seorang terduga pelaku kurir paket narkoba di Pelabuhan Lorensai Maumere, Kabupaten Sika. Adapun dapat diketahui bahwa penangkapan tersebut dilakukan secara tiba-tiba dan menurut penuturan dari beberapa warga sekitar yang berada di sekitar lokasi pelabuhan tersebut, mereka menyampaikan bahwa penangkapan tersebut berlangsung pada waktu yang tidak direncanakan. Demikian penyampaian mereka bahwa saat itu mereka hanya melihat beberapa orang dari sekitar 3 orang memborgol salah seorang warga yang notabene adalah seorang penumpang di KM Bukit Siguntang. Adapun diketahui bahwa identitas dari terduga pelaku kurir narkoba tersebut berasal dari Makassar dan Makassar ya, Provinsi Sulawesi Selatan, dan dalam perjalanan dari sana menuju ke Maumere. Adapun setelah ditangkap, terduga tersebut dimasukkan dalam mobil dan langsung dibawa menuju ke Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dan setelah itu menunggu penerbangan untuk menuju ke Penfui di Kupang, di Kabupaten Kupang. Adapun untuk perkembangan selanjutnya, kita juga sudah mengkonfirmasikan kejadian ini atau peristiwa ini ke Polres Sika, dalam hal ini melalui Kapolres Sika dalam Humas Polres Sika AKP Margono, dan berdasarkan hasil konfirmasi kita, mereka menyampaikan bahwa untuk kejadian ini atau peristiwa penangkapan ini dari pihak Polres Sika belum tahu atau informasinya mereka belum peroleh dan mereka tidak tahu, karena saat kejadian tersebut juga diketahui tim satuan reskrim dari Polres Sika juga tidak sempat terlihat di lokasi kejadian, dan berdasarkan hasil konfirmasi kita juga AKP Margono membenarkan bahwa pada saat kejadian itu mereka tidak berada di tempat. Dan untuk konfirmasi terkait dengan penanganan selanjutnya terkait penyidikan, beliau AKP Margono meminta kita untuk mengkonfirmasikan ini langsung ke Polda NTT yang tempatnya berada di Kupang. Demikian dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Nofri Fuka melaporkan dari Maumere. Selamat bertugas kembali. Seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban penganiayaan oleh ayah tirinya di Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban diketahui mendapatkan kekerasan fisik, yakni dikerangkeng dengan posisi tangannya diikat. Mengetahui itu, warga setempat kemudian melapor ke Polsek Bojonggede. Bagaimana kondisi terkini dari bocah tersebut saat ini dan kasusnya juga akan dilaporkan oleh jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada rekan Reynaldi di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Dea. Jadi soal kasus ayah yang berinisial R ini menyiksa anak tirinya pada beberapa hari lalu. Anak ini berusia 8 tahun dan itu terjadi di rumah kontrakannya yang berlokasi di Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Nah, jadi memang diakui oleh istrinya
yaitu yang berinisial DA. Memang sikap dari suaminya ini merupakan sikap yang temperamental. Dari itu tuh sudah diketahui sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi menurut pengakuan DA sendiri, pelaku ini merupakan suami keduanya dari suami pertama sebelumnya. Itu memang mendapatkan 2 orang anak, dan dari suami keduanya ini mendapatkan 2 orang anak juga. Jadi untuk korbannya sendiri ini merupakan anak DA dari suami pertamanya, karena memang korban ini seringkali menjahili anak dari suami keduanya ini, hingga pelaku ini terdapat dendam dan tersulut emosinya, hingga pada saat ibu korban sedang tidur ataupun sedang bekerja, itu terjadi penyiksaan terhadap anaknya tersebut, anak tirinya tersebut. Jadi untuk saat ini kondisi dari korban sendiri memang sudah diperiksa oleh Puskesmas Praga Jaya, dan untuk kondisinya memang ada tekanan mental tersendiri. Jadi untuk Puskesmas sendiri memang sedang terfokus untuk membenahi, memeriksa kembali kesehatan dan mental dari anak tersebut. Tetapi anak tersebut memang sudah beraktivitas seperti biasanya, tetapi memang terdapat luka-luka yang ada pada tubuh anak tersebut. Di antara pada luka di bagian tubuh, yaitu di dada dan kaki serta di lengan. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Reynaldi melaporkan di Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Seorang pria asal desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil ditemukan sudah tidak bernyawa di Sungai Laye Cidang. Sebelumnya korban pamit mandi ke sungai yang mengalir dekat rumahnya kepada orang tuanya. Namun hingga tadi malam, korban tidak kunjung kembali ke rumah. Bagaimana kronologi kejadian dan juga penyebabnya akan dilaporkan jurnalis kami dari Serambi News, ada rekan Dede Rosadi yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Iya Dea, Adi 35 tahun, pemuda asal desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, ditemukan meninggal dalam kondisi tenggelam di Sungai Laye Cenendang. Sungai itu berada di belakang pemukiman penduduk desa Rimo, atau termasuk di belakang rumah dari keluarga korban. Nah, sehari sebelumnya korban itu pamit kepada orang tuanya untuk pergi mandi ke Sungai Laye Cenendang. Namun hingga malam hari korban tidak juga pulang. Akhirnya orang tuanya melakukan pencarian. Saat dilakukan pencarian di lokasi biasa korban mandi, itu hanya ditemukan pakaian serta perlengkapan mandi. Keluarga korban pun memberitahu warga lain untuk melakukan pencarian. Sayang pada malam hari upaya pencarian tidak berhasil karena memang jarak pandangnya juga terbatas. Kemudian memang Sungai Laye Cenendang ini cukup lebar dan dalam. Akhirnya pencarian dilakukan pada pagi harinya. Nah, pada pagi harinya sekitar pukul 9-an korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal di kedalaman sekitar 1,6 meter di bawah jembatan Handel. Jembatan Handel itu merupakan jembatan yang melintas di Sungai Laye Cenendang. Kebetulan memang jembatannya lagi dalam pembangunan, jadi jenazah korban ini ditemukan di antara tiang-tiang jembatan yang sedang dibangun. Kemudian dari lokasi, setelah ditemukan, korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Rimo untuk dikebumikan pada saat itu juga. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Dede Rosadi melaporkan dari Aceh. Selamat bertugas kembali. Seorang DPO dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur diamankan tim gabungan, tim tabur Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejari Kabupaten Tanah Bumbu. DPO berinisial RS merupakan mantan aparatur desa Sumberjo yang menjabat sebagai kepala urusan di desanya di Jawa Timur. RS terlibat dalam kasus dugaan dana desa untuk pembangunan sejumlah pekerjaan yang tak sesuai dengan volume yang ditentukan. Bagaimana terkait kasus ini dan juga proses penangkapan DPO tersebut akan dilaporkan rekan Man Hidayat, jurnalis dari Banjarmasin Post. Silahkan dengan laporan Anda. Ya baik rekan Dea, kemarin malam
tim tabur dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama dengan Kejari Kabupaten Lamongan dibantu sama dengan Kejari Kabupaten Tanah Bumbu telah menangkap seorang DPO penyalahgunaan dana desa. Informasinya tersangka RS ini sudah melarikan diri sejak tahun 2019 lalu karena kasus yang melibatkan dirinya sebagai KAUR atau pelaksana pembangunan sejumlah titik pembangunan di desa Sumberjo, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Tersangka sebelumnya sudah ada dua, yang pertama kepala desanya, yang kedua sekretaris desanya yang sudah lebih dulu ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan. Jadi menyusul dari hasil inkrah dari keduanya, ternyata ditemukan keterlibatan tersangka RS ini terkait pembangunan tersebut. Dan setelah dicari, ternyata keberadaan si pelaku ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Tepatnya tadi malam di sebuah warung makan Lamongan di Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, tim gabungan ini berhasil menemukan tersangka RS yang mana saat itu sedang memasak atau menggoreng ikan karena sedang berjualan. Nah, saat itu petugas datang dibantu dengan unit Resmob Polres Tanah Bumbu mendatangi pelaku, dan saat itu pelaku yang sedang menggoreng itu terkejut melihat kedatangan tim dari Kejaksaan dan Polres ke warung Lamongan yang mereka kelola. Dan saat itu juga dijelaskan terkait kesalahannya dan langsung digelandang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Bumbu. Informasinya hari ini akan diterbangkan ke Surabaya karena kasusnya di Kejaksaan Lamongan, dan Kejari Kabupaten Tanah Bumbu hanya sebagai backup untuk menangkap tersangka atau DPO yang dimaksud. Baik, begitu deh. Baik, terima kasih rekan Man Hidayat untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warga Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dihebohkan kemunculan makam tua di Desa Panggung, Kecamatan Pelai Hari. Makam itu disebut-sebut keramat. Terlebih ada yang mengkaitkan dengan makam Datu Pamulutan di Pulau Datu di Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan Tala. Bagaimana terkait ini akan disampaikan jurnalis dari Banjarmasin Post. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Roy. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang rekan Dia. Dapat kami informasikan bahwa pada beberapa hari yang lalu di Desa Panggung, Kecamatan Pelihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan itu dihebohkan oleh aktivitas pemasangan nisan yang disebut-sebut sebagai nisan makam keramat, yang disebut-sebut juga bahwa itu adalah berpindahnya makam keramat Datu Pamulutan yang berada di Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, berpindah ke Desa Panggung. Itu kejadiannya pada hari Minggu, semacam ada peresmian berpindahnya makam Datu Pamulutan ke Desa Panggung. Itu semacam ada acara seperti itu. Itu juga ada dokumentasi video-video yang beredar di sosial media dan kemudian bikin heboh. Bahwa kenapa itu bikin heboh, karena bahwa publik di Kalimantan Selatan dan di provinsi tetangga mengetahui bahwa makam Datu Pamulutan itu adalah berada di Pulau Datu di Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, cukup jauh dari Desa Panggung. Dan itu juga merupakan objek wisata religius di Kalimantan Selatan yang cukup ternama dan semua publik sudah tahu itu selama ini, sudah cukup lama. Kemudian ada informasi yang mengatakan bahwa makam itu berpindah ke Desa Panggung, maka kemudian itulah yang memunculkan kehebohan dan juga mulai memunculkan keresahan masyarakat begitu. Apalagi ternyata bahwa orang-orang yang menyatakan bahwa makam Datu Pamulutan ini pindah ke Desa Panggung itu adalah orang-orang yang tidak diketahui, dan itu semua bukan warga dari Kabupaten Tanah Laut, tapi dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan,
seperti ada dari Basire, ada dari Banjarmasin, ada dari Jambu Burung, ada dari Kuranji, dan lain sebagainya, dari Gunung Ronggeng, itu semua warga dari luar Kabupaten Tanah Laut. Kemudian dari pihak juru kunci makam Pulau Datu pun kemudian juga melakukan cross check juga ke makam ke Pulau Datu, dan memang tetap mendapati makam tidak berubah, tidak ada apapun yang terjadi di sana. Kemudian juga memberikan klarifikasi melalui video yang diunggah di sosial media, dan juga meminta masyarakat untuk tenang dan tidak mudah terpercaya terhadap isu-isu hoax seperti itu, dan menyatakan bahwa makam tetap berada di tempat. Nah, kemudian pada Selasa kemarin, Selasa siang, dari Kementerian Agama bersama pihak terkait itu turun ke lokasi, ke Desa Panggung yang disebut-sebut tempat makam Datu Pamulutan, yang disebut-sebut pindah ke situ. Ini karena sebagai upaya respon cepat ketika mulai terjadi semacam kegaduhan di tengah masyarakat terkait informasi itu. Kemudian setelah mereka cross check ke semua pihak dan dinyatakan bahwa memang itu tidak benar makam Datu Pamulutan pindah, kemudian nisan tersebut dicabut secara bersama-sama, dan saat ini nisannya berada diamankan di kantor Kementerian Agama Tanah Laut. Dan sebagai upaya, mungkin semacam upaya penuntasan informasi ini supaya clear sampai tuntas secara penuh, rencananya besok akan dipertemukan antara warga Desa Panggung dan Desa Tanjung Dewa di Sekretariat Forum Komunikasi Antarumat Beragama di Tanah Laut di Pelihari, untuk semacam memberikan informasi yang lebih jelas terkait masalah ini, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kebingungan ataupun keresahan di tengah masyarakat. Karena sebetulnya juga bahwa apa yang terjadi pada hari Minggu itu, ada acara yang disebut peresmian pindahnya makam Datu Pamulutan ke Desa Panggung, itu juga dinyatakan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan juga bukan warga Tanah Laut. Demikian rekan dia. Baik, terkait kejadian ini Tribuners, rekan Roy juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak. Berikut keterangan lengkapnya. Terkait dengan isu-isu itu, berita itu hoax, tidak benar, dan kita sudah lakukan koordinasi dengan FOB, dengan Kasbangpol, dengan kepolisian. Hari ini kita selesaikan, bisa diselesaikan segera, dan kita cabut nisan-nisan yang nisan-nisan yang tidak benar itu, berita-berita hoax itu, dan kita sudah selesaikan. Kita sudah sampaikan juga dengan pemilik tanah, dan pemilik tanah kebetulan juga sepakat bahwa nisan yang dikatakan makam yang pindah itu tidak benar, dan kita cabut, kita selesaikan begitu. Bukan makam Datu Pamulutan, bukan. Jadi ini ulah orang-orang tertentu saja yang tidak bertanggung jawab begitu. Dan orangnya yang masang juga pun sampai sekarang tidak ketahuan kemana rimbanya begitu. Ini kita amankan aja lah, kita amankan nanti apakah ke Kemenak atau ke Kesbangpol nanti. Ada imbauan kepada masyarakat, Pak? Kami mengimbau kepada masyarakat agar kalau ada berita-berita seperti ini, yang pertama jangan disebarluaskan sebelum informasi itu betul-betul valid, betul-betul bisa dipercaya. Kalau kita menyebarkan informasi-informasi hoax seperti ini, kita turut menyebarkan informasi yang tidak benar, berarti kita turut juga menanggung dosanya begitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau ada berita-berita, kalau kita ingin sharing berita begitu, harus betul-betul dipastikan bahwa apa yang kita bagi itu, apa yang kita share itu betul-betul sudah dapat dipastikan validitasnya. Ini bahan punya siapa ini, Pak siapa tadi namanya? Ada Pak, ada orang. Yang ceritakan lah Pak, Fadila Pak, ada makam di tempat ini mulai kapan ada? Hari Minggunya adanya. Hari Minggu sore, pagi, siang? Siang jam 9 sampai jam 12. Siapa Pak yang memasang Pak? Udah tahu kita orang luar semua. Oh enggak, jadi pas yang berarti nggak ada izin kepada pers sebagai Tidak. Sudah hari-harinya baru pada, tapi lain orang di sini tidak. Jadi pas ketahuan ada berdiri makam-makam di sini, kayak apa Pak ceritanya? Kita kan bisa ngomong, udah tahu. Pas pian dikabari orang kah? Enggak kabar, kita lah hadir. Atau pian lihat sendiri? Kita dihabari warga. Ada apa aja? Ada mendirikan satu mesan gitu. Dari ulama yang terkenal di Tanjung Dewa, yaitu Datuk Pamulutan, ada informasi dipindah ke Desa Panggung ini. Kemudian setelah kami telusuri bersama koordinasi dengan Kemenak, dengan
Polres, Kesbangpol, dan instansi yang terkait. Ternyata ada 3 makam yang pindah di sini. Nah, oleh karena itu kami koordinasi juga minta informasi dengan pihak pemilik lahan dan perangkat desa, dan ini ada timbul satu kejanggalan. Dan ini sudah berkembang di media sosial, dan ini dikhawatirkan. Yang pertama menimbulkan kegaduhan, apalagi situasi yang pandemi demikian ini, semua segera naik, ya kan, digaduhkan masalah persoalan ini, dan lebih penting lagi ini akan merusak akidah umat. Makanya kami dengan Pak Kemenak, dengan Kesbangpol dan instansi yang terkait langsung mengambil langkah menurut pemilik lahan ini, dan alhamdulillah pihak desa sendiri sebenarnya sih tidak begitu tahu jelas permasalahan kenapa sampai timbul ada makam keramat 3 makam di sini. Namun pada intinya apapun yang sudah terjadi ini adalah sebuah pembelajaran sangat penting dan berharga bagi masyarakat, khususnya umat beragama yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nantinya semudah itu percaya dengan hal-hal yang sifatnya tidak jelas dan tidak ada data dukung faktualnya mengenai hal-hal yang mungkin nanti dipercayai. Contoh seperti ini, karena masyarakat kita pada umumnya jadi kebiasaan takut dengan sesuatu yang dikatakan keramat. Jadi keramat itu bisa mengetahui rohani, bahasa kampungnya itu, kalau bahasa kita bisa membuat sial kalau kita tidak percaya dan lain sebagainya. Namun demikian itu bisa dipercayai dalam hal kalau memang kebenaran dari makam keramat itu sendiri yang keautentikannya bisa dipertanggungjawabkan. Seperti misalnya kayak keramat. Kami jeda lagi sejenak Tribuners dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah,
bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar? Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengaku belum mengetahui alasan dirinya dicopot dari kursi pimpinan Dewan. Pasalnya ia belum menerima surat resmi dari Gerindra terkait pencopotan dirinya tersebut. Di sisi lain terkait isu akan pindah ke partai lain, ia mengaku sampai saat ini masih menjadi kader partai berlogo burung Garuda tersebut. Informasi lebih detailnya dan juga bagaimana pernyataan dari M. Taufik akan dilaporkan wartawan kami dari Tribun Jakarta, ada rekan Dionysius Arya Bimasuci di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Dea, seperti tadi yang diinfokan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Muhammad Taufik mengaku hingga saat ini belum mengetahui alasan pasti perihal pencopotannya. Pasalnya, surat resmi pencopotan dirinya dari kursi pimpinan Dewan belum diterimanya. Ia mengaku baru mengetahui perihal pencopotan tersebut secara lisan dari Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, yaitu Ahmad Riza Patria. Taufik juga mengatakan bahwa Ahmad Riza Patria tampak sedih saat harus mencopot dirinya. Politisi yang juga saat ini menjabat sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa
keputusan soal pencopotan Taufik ini sepenuhnya berada di tangan DPP Gerindra. Kemudian perihal desas-desus kepindahan Taufik ke partai lain, sehingga saat ini Taufik menyatakan bahwa dirinya masih bersama Gerindra. Sejumlah partai seperti Nasdem dan PKB pun sudah menyatakan kesediaan mereka untuk menampung Taufik bila benar-benar Taufik akan pindah ke partai lain. Demikian dia. Baik, Tribunus terkait ini juga rekan Dion sudah melakukan wawancara bersama Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi Gerindra Muhammad Taufik. Berikut liputan lengkapnya. Belum sampai saat ini Pak ya? Sampai hari ini. Tapi udah ada pembicaraan di fraksi untuk Bapak? Enggak, saya sama Rizal. Rizal kasih tahu secara personal Pak? Iya, bahwa ya udah kita lolos aja. Kan gampang kalau ganti kita. Karena di komisi mana Pak? Nggak tahu, belum, orang belum putus gimana. Pak, tanggapan hijrah ke Nasdem gimana? Beneran Pak? Sampai sekarang belum. Tapi akan ada. Tapi akan ada. Nah, sekarang masih Gerindra lah. 2022 hijrah Pak? 2022 ini 2022. Masih Gerindra. 2024? Hari ini memang pertama Nasdem, kedua PKB kan, hari ini P3, waduh, karena kawan-kawan kita semua gitu. Jangan saya ngobrol sama pimpinan P3 terus ngobrol sama pimpinan PKB, saya ngobrol sama Pak Basri Baco, kan lu bilang tulis lagi mau pindah Golkar gitu lah. Bagaimana Pak Basri? Gas? Siap nerima. Ya. Pak, kalau hubungan sama DPP bagaimana Pak? Hah? Sama DPP, sama Gerindra, sama Pak Prabowo, sama baik. Ratusan mahasiswa Universitas Hasanuddin menggelar aksi unjuk rasa menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden menjadi 3 periode. Aksi unjuk rasa ini berlangsung di depan kampus Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan, Taman Larea Indah, Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar. Kemacetan pun tak terhindari, kendaraan langsung bertumpuk saat aksi ini dilakukan. Bagaimana pantauan di sana? Selengkapnya akan dilaporkan wartawan kami dari Tribun Timur, ada rekan Wahyudin Tamrin. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar melakukan aksi unjuk rasa di depan kampus, tepatnya kemarin Rabu tanggal 6 April 2022. Jadi aksi tersebut bermula sejak dimulai sekira pukul 16.00 WITA, mereka berkumpul di dalam kampus, kemudian berjalan keluar ke Jalan Poros, Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, saat tiba di jalan, mahasiswa langsung menutup jalan sehingga kendaraan menumpuk dan terjadi kemacetan. Ada beberapa tuntutan yang diangkat dalam aksi unjuk rasa ini. Humas Forum Konsolidasi Mahasiswa Unhas Khairul Zaman mengatakan bahwa aksi kali ini mengangkat isu reformasi jilid 2, yaitu menolak penundaan pemilu serta menolak jabatan presiden 3 periode. Hal itu karena mencuat isu-isu bahwa jabatan presiden akan ditambah menjadi 3 periode dan juga penundaan pemilu akan dilakukan, sehingga sebanyak 400 mahasiswa yang tercatat melakukan aksi demonstrasi dan menutup jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan yang juga merupakan jalan Trans Sulawesi. Nah, banyak hal yang dilakukan, mulai seperti membakar ban di tengah jalan, kemudian melakukan puisi, orasi, dan lain sebagainya di jalan. Selain mahasiswa Unhas, juga ada mahasiswa STIM LPI yang juga berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, berdekatan dengan mahasiswa Unhas. Dan mereka juga menutup jalan, dua ruas Jalan Perintis Kemerdekaan ditutup sehingga terjadi kemacetan total hingga waktu jelang berbuka puasa. Kemudian mahasiswa Unhas akhirnya kembali menjelang buka puasa sekira pukul 5:30 sore, mereka sudah mulai masuk di kampus, dan di kampus mereka buka puasa bersama tepat di jalan pintu gerbang masuk di kampus Unhas.
aksi berlangsung dengan lancar. Kemudian Humas mengatakan bahwa akan melakukan aksi susulan. Kalau bukan minggu ini akan dilaksanakan minggu depan, karena saat ini masih melakukan komunikasi dan berkomunikasi dengan seluruh BEM yang ada di Kota Makassar untuk melakukan aksi yang lebih besar lagi. Demikian rekan Dea. Baik, terkait aksi ini Tribuners, jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Humas Forum Konsolidasi Mahasiswa Unhas, Khairul Zaman. Selengkapnya kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi ini diinisiasi oleh Forum Konsolidasi Mahasiswa Unhas yang tergabung dalam itu 13 organ. Adapun green issue yang kami angkat yaitu reformasi jilid 2. Turunannya yang pertama adalah penundaan pemilu 2024. Dan alhamdulillah aksi hari ini berjalan dengan lancar, semua terkonsolidasikan dengan baik. Dan hari ini teman-teman akan menuju masa aksi bakal menuju buka bersama. Iya, ada berapa masa aksi ini? Masa aksi yang tergabung dicatat dari Humas itu sebanyak 400 orang. 400 orang dari semua fakultas. Dan yang tidak terlibat teman-teman dari beberapa fakultas yang tidak hadir. Iya, untuk selanjutnya apakah ada mau ke Jakarta atau bagaimana? Untuk selanjutnya kami bakalan berkonsolidasi dari aliansi Forum Konsolidasi Mahasiswa UNAS sepakat untuk fokuskan kekuatan di Kota Makassar. Makanya kami akan membangun komunikasi kepada BEM seluruh Kota Makassar untuk menghimpunkan diri dalam satu aliansi yang besar yang ada di Kota Makassar. Baik, masih ada kita selanjutnya. Untuk aksi bakalan kami turun dalam minggu ini atau minggu depan. Ya. Oh iya, harapannya mungkin untuk harapannya kami kepada pihak aparat, kepada pihak pemerintah, kepada pihak masyarakat, mari kita sama-sama resah. Mari kita sama-sama menyatukan kekuatan bahwa masalah ini sebetulnya masalah kebangsaan. Demokrasi kita yang diganggu. Tidak melihat apakah ini kepentingan siapa, ini kepentingan siapa. Ini masalah kebangsaan. Itu dari kami. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Banten. Wacana Presiden 3 periode menuai penolakan dari berbagai pihak. Terbaru sejumlah ulama, kiai dan pimpinan pondok pesantren menolak Presiden 3 periode. Penolakan itu melansir video yang diunggah di akun YouTube milik Al-Fakir Official berjudul Pernyataan Sikap Ulama Banten Menolak Presiden 3 periode. Bagaimana pernyataan lengkapnya akan diinformasikan rekan kami, jurnalis dari Tribun Banten. Ada rekan Ahmad Tajudin, silahkan. Baik rekan Dea dan Tribuners, selamat siang. Isu Presiden 3 periode masih menjadi perbincangan untuk sejumlah ulama di Provinsi Banten. Di mana setelah pernyataan yang disampaikan oleh mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya, yang menyampaikan bahwa sejumlah kiai mendukung Jokowi 3 periode. Namun dengan pernyataan tersebut, sejumlah ulama dan kiai di Banten kemudian angkat bicara dengan mengunggah sebuah video yang ditayangkan di kanal YouTube milik Al-Fakir Official dengan judul Pernyataan Sikap Ulama Banten Menolak Presiden 3 periode. Di mana dalam video berdurasi 1,55 menit itu tampak ada sekitar 12 orang yang mana mereka terdiri dari beberapa tokoh ulama yang ada di Banten dengan dipimpin oleh Kiai Haji Jawari selaku Ketua Gerakan Pengawal Serang Madani, di mana menyatakan bahwa para ulama di Banten ulama di Banten menolak Presiden 3 periode. Saat dikonfirmasi tribunbanten.com, Jawari membenarkan bahwa hal itu pernyataan dari para sejumlah ulama, di mana dalam video tersebut terdiri dari beberapa perwakilan sejumlah asatiz dan ulama kiai di Banten. Kemudian mulai dari ulama kiai yang berasal dari Kota Serang, kemudian Pandeglang dan Tangerang, beberapa wilayah lainnya juga ikut bermusyawarah dengan pernyataan Presiden 3 periode. Menurutnya dari hasil musyawarah tersebut dikatakan bahwa sejumlah ulama mayoritas di Banten menolak dengan Presiden 3 periode. Sehingga dari pihaknya sendiri, dari para ulama menyampaikan bahwa video tersebut supaya bisa disebarluaskan agar bisa menyampaikan bahwa sejumlah ulama di Banten sebagian besar menolak Presiden 3 periode. Berbeda dengan pernyataan yang dipernyatakan oleh mantan Bupati Lebak, Dea.
Baik, Tribuners, terkait ini berikut kami tampilkan video pernyataan sikap ulama Banten menolak Presiden 3 periode selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ulama, kiai, pimpinan pesantren dan asatid se-Banten menyatakan bahwa 1. Kami mendukung gerakan masyarakat sipil untuk melaksanakan suksesi kepemimpinan melalui pemilu sesuai dengan konstitusi demi keutuhan bangsa dan negara. 2. Tidak ada kesepakatan ulama Banten untuk mendukung gerakan 3 periode. 3. Kami mendukung penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap penista agama yang berpotensi memecah belah bangsa. 4. Kami mendesak pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga demi kesejahteraan rakyat. Beralih ke Sulawesi Barat, ratusan warga menyerbu halaman kantor Kodim 1418 Mamuju di Jalan Yosudarso Mamuju. Bukan karena hal negatif, tapi mereka ke sana untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Terlihat ratusan warga antre secara tertib di halaman kantor Kodim 1418 Mamuju. Saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun Sulbar, ada rekan Abdul Rahman. Silakan dengan informasi Anda. Jadi baik Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi memang pada beberapa hari yang lalu bahwa dari pantauan kami di lapangan di halaman kantor Kodim 1418 Mamuju itu kemudian diberi karena adanya minyak goreng yang kemudian dijual di halaman kantor Kodim Mamuju. Dari pantauan kami di lapangan sekitar ada ratusan warga Mamuju yang menyerbu minyak goreng curah seharga 14.000 per liter, di mana setiap warga ini mendapatkan minyak hanya 5 liter yang bisa diberikan oleh pihak Kodim Mamuju sendiri. Di mana dari informasi yang kami dapat kami sampaikan juga bahwa minyak goreng ini disuplai dari salah satu perusahaan minyak di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, di mana pihaknya menyuplai minyak sekitar 9.000 ton, di mana ditempatkan di 2 titik, yakni di Korem dan di Kodim itu sendiri. Jadi untuk saat ini pihak perusahaan minyak juga sedang melakukan penyuplaian ke beberapa pasar di dalam kota Mamuju. Ini karena mengingat sampai saat ini kelangkaan minyak goreng ataupun kemasan masih terjadi di wilayah kota Mamuju sendiri. Sehingga kemudian pihak perusahaan dan pemerintah, kemudian pihak institusi kepolisian dan TNI itu kemudian bekerja sama dalam membantu masyarakat untuk menangani kelangkaan minyak goreng di bulan suci Ramadan ini. Baik, terima kasih rekan Rahman. Melaporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Selamat bertugas kembali. Fakta baru muncul dalam sidang kasus dugaan korupsi pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Muba. Dalam kasus ini ada 3 terdakwa, yakni Dodi Reza Alex, ex-Bupati Muba, kemudian Herman Mayori, Kadis PUPR Muba, dan Edi Umari, Kabid SDA PUPR Muba. Sejumlah saksi yang dihadirkan mengakui menerima fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muba. Selengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan rekan Hairul Nisha, wartawan dari Sriwijaya Post yang sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Oke Dea, dari Palembang kami melaporkan bahwasanya 3 terdakwa kasus dugaan korupsi pada pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muba, Edi Umari, Herman Mayori, dan Dodi Reza Alex Nurdin itu tengah menjalani persidangan beberapa hari yang lalu. Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 3 orang saksi yang kebetulan ketiganya menjabat sebagai Kabid di Dinas PUPR Muba.
dalam keterangannya selaku saksi, para kabit itu mengakui bahwasanya mereka menerima sejumlah fee atau uang atas 4 proyek yang didapat oleh terdakwa Suhandi. Mereka mengaku bahwasanya jumlah nilai uang tersebut mereka dapat dengan nilai ratusan juta, ada yang 129 juta bahkan sampai 300 jutaan. Hal itu diakui oleh ketiganya di dalam persidangan yang diketuai oleh Bapak Yusri Rizal SAMH. Seperti itu deh. Baik, terima kasih rekan Nesya melaporkan dari Kabupaten Moba. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami masih akan kembali selesai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya dari Provinsi Lampung. Sidang paripurna pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara digelar di gedung DPRD Lampung Utara setempat pada Rabu 6 April kemarin. Pemilihan dilakukan secara voting atau pemungutan suara. Ardian Saputra menang telak dalam pemilihan calon Wakil Bupati Lampung Utara ini. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Lampung, ada rekan Anung Bayuardi yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya rekan ya, selamat siang. Di Kabupaten Lampung Utara kemarin, tepatnya hari Rabu, dilakukan pemilihan calon Wakil Bupati Lampung Utara periode sisa masa jabatan 2019-2024, di mana ada dua calon yang akan maju sebagai calon Wakil Bupati, yakni Ardian Saputra dan William Mamora. Mereka melakukan pelaksanaan pemilihan di DPRD setempat, di mana William Mamora tidak sama sekali mendapatkan hasil atau nol dan menang telak oleh Ardian Saputra yang didominasi 43 suara dari 45 anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara. Ardian sendiri akan menjadi calon Wakil Bupati ketika pelaksanaan ini langsung diberitahukan oleh pemerintah Provinsi Lampung yang disurati oleh pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Pengisian jabatan Wakil Bupati ini merupakan kekosongan yang ada di Kabupaten Lampung Utara setelah Bupati terpilih sebelumnya pada tahun 2019 Agung Ilmu Mangkunegara terjaring OTT KPK. Kemudian wakilnya Budi Utomo naik menjadi Bupati Lampung Utara. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Anung Bayuardi melaporkan dari Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kawasan perumahan Karawang Baru, Desa Karanganyar, Kecamatan Klari menjadi pusat petani timun suri di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung dalam musim panen menjelang puasa ini, mereka dapat menghasilkan ribuan ton timun suri. Lahan pertanian timun suri ini diketahui berada di pinggir atau di sekeliling lahan Perum Karawang Baru atau dikenal dengan Kota Mati Tommy Soeharto. Bagaimana terkait ini akan dilaporkan jurnalis kami dari Warta Kota. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Muhammad Azam. Silahkan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Dea, memang kawasan Perum Karawang Baru ini ternyata menjadi pusat dari petani timun suri yang berada di wilayah Kabupaten Karawang. Perum Karawang Baru sendiri itu berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Memang letaknya yang area lahan yang luas dan bekas lahan perkebunan itu ternyata tumbuh subur timun suri. Bahkan disebutkan dalam sekali panen di kawasan Perum Karawang Baru itu dapat menghasilkan 1000 ton timun suri. Seperti itu. Memang dari saat memasuki wilayah atau kawasan itu banyak sekali para petani atau para warga di situ, para penjual yang melakukan atau mengumpulkan baik itu memetik dari lahan maupun dikumpulkan untuk dikirim atau dijual ke berbagai daerah yang ada di wilayah Karawang. Seperti itu, dari hasil wawancara dengan salah satu petani saja, dia mengaku dapat menghasilkan 100 ton dalam sekali panen timun suri saat ketika musim puasa atau menjelang puasa ini, selama puasa. Namun memang dari para petani timun suri itu mengeluhkan bahwa minimnya perhatian pemerintah terhadap mereka para petani timun suri di Perum Karawang Baru. Karena padahal dengan potensi timun suri yang ada di situ, selain dapat menghasilkan hasil yang cukup banyak, timun suri di kawasan Perum Karawang Baru itu juga memiliki kualitas yang baik. Dijelaskan oleh salah satu petani di lokasi tersebut bernama Ujang bahwa kualitas timun suri di lokasi itu ketika matang, kondisi timun surinya tidak berair dan tidak lembek. Bahkan timun suri itu
mengeluarkan bau apa yang harum ya, baunya harum, terus juga dari rasa tidak terlalu hambar, ada seperti manis, ada rasa manisnya, tidak terlalu hambar rasanya, seperti itu dijelaskan oleh salah satu petani. Terus memang dari hasil wawancara dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian mengakui baru mengetahui bahwa ada potensi timun suri di lokasi tersebut. Dari Dinas Pertanian sendiri mengaku siap melakukan pembinaan terhadap para petani timun suri di lokasi itu. Diketahui memang Dea, lokasi Perum Karawang Baru itu dahulunya merupakan lahan perkebunan karet, lalu dilakukan pemugaran dan dijadikan kawasan ekonomi perumahan yang dari informasi yang dihimpun merupakan milik dari keluarga Cendana, yaitu Tommy Soeharto. Namun dikarenakan krisis moneter pada tahun 1998, kondisinya mulai menurun, bahkan bisa dikatakan bangkrut, lalu ditinggalkan kawasan perekonomian atau perumahan-perumahan yang telah dibangun itu oleh pengembangnya, bahkan sejumlah penghuninya pun meninggalkan lokasi itu. Namun sekarang area atau lahan yang di sana dimanfaatkan oleh warga, para petani ini, untuk menanam berbagai sayuran, utamanya yaitu timun suri saat menjelang bulan puasa, begitu deh ya. Baik, Tribuners, terkait ini rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama PLT Dinas Pertanian Karawang, Hanafi Caniago. Berikut liputan lengkapnya. Biasanya memang masyarakat udah tahu ya bahwa kebutuhan timun suri memang cukup tinggi, kita udah tahu. Tapi mungkin ke depan selain dari tanaman timun suri, kita berupaya juga untuk memenuhi kebutuhan sayuran Karawang ini. Cukup dari Karawang gitu. Selama ini kan banyak datang dari luar Karawang. Nah, ini yang kita akan coba kembangkan semua sayuran gitu. Alhamdulillah kita dibantu oleh pihak Taiwan untuk pemasarannya, baik dalam hal pengolahannya, olah tanah macam-macam. Ini semua dibantu oleh pihak. Kita akan membina baik untuk pasarnya ya, karena kalau lokalnya mungkin agak sulit ya. Kita akan carikan juga untuk ke apakah swalayan dan lain-lainnya, kita coba nanti kita. Terima kasih ini. Kalau ini sendiri, ini ke depan kita coba nanti apakah nanti bisa untuk tanaman tiap tahunnya gitu, jangan pas ke musim itu aja. Kalau bisa diolah nanti kita coba cari informasi supaya Bonteng ini bisa sebagai. Satres Narkoba Polresta Denpasar Bali mengungkap rumah industri pembuatan kue cookies yang mengandung narkotika. Rumah itu berada di Jalan Ida Bagus Oka, Gang Pasa Tempo, Panjer, Denpasar Selatan, Bali. Belasan kue mengandung narkoba yang didapatkan polisi dan petugas pun disita. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada rekan Firizki Irwan. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea. Untuk laporan mengenai home industry yang berhasil diungkap Satres Narkoba Polresta Denpasar pada Rabu 6 April 2022 siang kemarin, ini berhasil mendapatkan tersangka bernama Immanuel Kaisar Bagaskara yang masih berusia 24 tahun. Dari hasil pengungkapan ini, Polresta Denpasar berhasil menemukan ada 19 potong kue atau cookies yang mengandung narkotika, di mana dari kue itu sendiri diperkirakan mengandung jenis ganja sintetis, di mana saat ditemukan kue cookies tersebut masih, kalau ditimbang itu seberat 2,9 gram, di mana peredaran dari tersangka ini ternyata sudah berlangsung dari bulan Maret 2022 dan sampai bulan April 2022 ini. Dan hasil pemeriksaan dari pihak
kepolisian dari Polresta Denpasar menjelaskan bahwa tersangka ini merupakan residivis kasus narkoba yang pernah di penjara di tahun 2018. Dan kembali pengungkapan ini berhasil diungkap oleh Polresta Denpasar bersama BNN Provinsi Bali, di mana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polresta Denpasar bersama BNN Provinsi Bali itu menemukan seorang tersangka bernama Cesar. Dan untuk informasi lebih lanjutnya lagi, itu masih dalam pengembangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, di mana ada salah satu dugaan bahwa memang barang ini yang digunakan untuk membuat cookies ini berasal dari seorang bernama Dimas. Tapi ini masih dalam pengembangan lebih lanjut, mengingat barang tersebut sebenarnya tidak berasal dari Indonesia, melainkan dari Cina, yang dikirim melalui jasa ekspedisi ke daerah Bali. Kemudian dari tersangka ini meracik cookies, di mana dalam sehari tersangka ini bisa menghasilkan 100 sampai 200 cookies. Dan untuk peredarannya sendiri ini berlangsung di Jakarta dan di Bali. Namun untuk mengenai kemasannya sendiri dan penjualannya seperti apa, sampai saat ini Polresta Denpasar masih terus menyelidiki kasus pengungkapan home industry cookies yang berlangsung di Denpasar Selatan bersama BNN, bahwa BNN dan maksud saya Polresta Denpasar, BNN dan Lapor Denpasar itu memang sudah menyelidiki lebih lanjut mengenai cookies ini, dan memang ada mirip seperti ganja sintetis, di mana efek yang ditimbulkan berdampak kepada orang yang mengkonsumsi akan mengefly atau melayang dan sebagainya. Dan untuk saat ini pihak kepolisian mendapatkan beberapa barang dari yang diungkap. Itu ada 19 potong cookies, di mana itu ada sebagian yang masih tersisa, di mana sebelumnya sudah terjual, dan pelaku sendiri menjualnya itu melalui online, di mana orang-orang yang mungkin dia sudah kenal dan itu dijual. Namun untuk harga dan kemasannya seperti apa, ini masih dalam pengembangan lebih lanjut. Begitu dia. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan Rizky juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolresta Denpasar, AKBP Bambang Yugo Pamungkas. Berikut keterangan lengkapnya. Satu tersangka ke atas nama ECB, yang bersangkutan yaitu membuat narkoba yang dicampur sehingga membentuk semacam kue atau kue cookies yang untuk dijual belikan. Jadi tersangka di sini yaitu yang bersangkutan semacam industri lah gitu. Dia membuat dalam bentuk cookies, di mana cookies itu mengandung narkotika golongan 1 yang nanti akan dijelaskan oleh pihak lapor. Kronologi kejadian yaitu hari Jumat kemarin tahun 2022, di mana tim reserse narkoba Polresta Denpasar bersama-sama dengan BNN, yaitu nama ECB yang dimaksud. Kemudian ECB dimaksud itu membuat dari bahan itu, dibuat model kue, kemudian kue tersebut dimasukkan zat narkotika yang kemudian dijual kembali dan dikirim kembali untuk dijual kembali.
Pemerintah Kota Pangkal Pinang saat ini sedang mengalami krisis lahan untuk dijadikan tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Akibatnya ratusan ton sampah yang dihasilkan warga Pangkal Pinang menggudung di ruang terbuka TPA Parit 6. TPA Parit 6 saat ini sendiri dianggap overload karena tak mampu menampung produksi sampah. Bagaimana situasi di sana dan juga keterangan dari pemerintah kota akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Cepi Marlianto. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Memang seperti yang dapat disaksikan, dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung saat ini tengah mengalami krisis lahan untuk tempat pembuangan akhir sampah. Di mana seperti yang ketahui keterbatasan lahan untuk membuka tempat dijadikan tempat pembuangan akhir sampah membuat ratusan ton sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Pangkal Pinang tampak menggelembung di TPA yang ada di Kota Pangkal Pinang seperti di TPA Parit 6 di Kelurahan Batang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Di mana berdasarkan keterangan dari Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan April, memang saat ini pemerintah kota sedang mengalami krisis lahan untuk dijadikan tempat pembuangan air sampah. Seperti yang diketahui saat ini TPA Parit 6 sendiri sudah overload atau kelebihan kapasitas untuk menampung produksi sampah yang dihasilkan oleh industri rumah tangga maupun industri lainnya yang ada di Kota Pangkal Pinang. Di mana saat ini juga pemerintah Kota Pangkal Pinang telah berusaha untuk mengatasi menggulungnya sampah yang ada di TPA tersebut. Seperti diketahui memang berdasarkan regulasi yang ada seharusnya tempat pembuangan akhir sampah berjarak minimal 10 km dari permukiman warga. Namun sayangnya sampai saat ini juga pemerintah Kota Pangkal Pinang belum mendapatkan lahan yang tepat, di mana memang seperti diketahui saat ini sebagian lahan di Kota Pangkal Pinang sudah hampir habis, dan seperti diketahui memang sejumlah perumahan sudah berdiri di kawasan tersebut. Sementara itu berdasarkan keterangan dari Wali Kota sendiri, untuk pengelolaan sampah di TPA tersebut saat ini memang hanya mengandalkan dari sanitary landfill atau di mana metode tersebut merupakan pemusnahan sampah yang menggunakan cara membuang atau menumpuk sampah tersebut di sebuah lubang yang kemudian dipadatkan. Kemudian ditimbun menggunakan tanah yang ada di sekitar tersebut. Namun seperti diketahui juga pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga berencana melakukan membuka tempat pembuangan akhir sampah regional di Desa Payabunua, Kabupaten Bangka, di mana hal itu juga disambut baik oleh Wali Kota Pangkal Pinang, di mana seperti yang diketahui saat ini TPA regional memang sangat dibutuhkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, setidaknya sampah yang masuk ke TPA Parit 6 sendiri sekitar 150 hingga 200 ton per hari, di mana dengan ratusan ton sampah tersebut dengan keterbatasan lahan, di mana saat ini lahan yang ada sekitar 4,5 hektar, namun dengan begitu banyaknya sampah yang masuk, saat ini tinggal tersisa 2,5 hektar saja untuk digunakan sebagai tempat pembuangan sampah yang diperkirakan hanya bertahan hingga 3 tahun ke depan. Sementara itu, guna mengatasi pengelolaan sampah juga saat ini pemerintah Kota Pangkal Pinang juga tengah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, di mana nantinya akan mengelola sampah yang ada di TPA tersebut untuk dikelola menjadi bahan bakar sintetis berupa solar. Itu rekan deh. Baik, terima kasih rekan Cepi Marlianto melaporkan dari TPA Parit 6. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Kelangkaan solar bersubsidi di Kota Palembang yang saat ini terjadi di hampir setiap SPBU. Namun kelangkaan ini malah dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk melakukan penimbunan. Ditreskrimum Polda Sumsel dengan mengamankan 5 tersangka penimbun solar bersubsidi tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel, rekan Sinta. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Dea, dapat kami laporkan bahwa kemarin di Treskrimsus Polda Sumsel menangkap 5 orang tersangka yang merupakan penimbun dari solar bersubsidi
bersubsidi. Jadi mana bahwa dari 5 tersangka itu 3 diantaranya masih berusia di sekitaran 20 sampai 22 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa Kota Palembang. Kasus ini sendiri memang cukup menjadi perhatian masyarakat khususnya di Kota Palembang karena memang sejak beberapa hari terakhir ini memang terjadi antrian cukup panjang di sejumlah SPBU khususnya untuk membeli solar bersubsidi bagi masyarakat, seperti itu dia. Dan dapat kami laporkan bahwa dari ke-5 tersangka ini, 2 diantaranya ditangkap di tempat yang berbeda dan 3-nya lagi mahasiswa itu ditangkap juga di tempat dengan yang berbeda. Di mana 3 mahasiswa ini ditangkap dengan barang bukti 300 liter solar subsidi dan 2 orang lagi ditangkap dengan barang bukti kurang lebih 108 liter solar bersubsidi ya. Dan untuk saat ini polisi juga mengatakan masih mendalami dalang di balik tindakan mereka ini. Namun untuk ancaman hukumannya mereka ini sudah bisa terancam dengan hukuman paling lama 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Seperti itu ya. Baik, Tribunus terkait kasus penimbunan ini, rekan kami sudah mendapatkan keterangan dari pihak Polda Sumsel, selengkapnya kami tampilkan. LP pertama adalah LP 66, itu tanggal 28 April kemarin, yang terakhir adalah 1 Mei. Untuk yang 28 April kemarin 2 pelaku, yang untuk 1 April kemarin yang untuk LP itu 3 orang pelaku. Ya silakan langsung aja. Oke, izin Pak Dir, modus Garuda Perandi informasinya ini pelajar, jadi keterlibatannya seperti apa Pak Dir? Ya mereka memang ada beberapa dari para pelaku ADD kita ini memang mereka masih berstatus mahasiswa. Ya, tapi mohon rekan-rekan kita harus kita samarkan dulu mereka ini kuliah di mana ya. Kemudian untuk modusnya, mereka memang sudah menggunakan tangki modifikasi sehingga kendaraan yang mereka yang mereka gunakan pada saat pengisian di SPBU yang melebihi yang sesuai dengan tangki yang normal, dan SPBU itu ada diletakkan di tengah, dan barang bukti yang kita dapatkan 300 liter di dalam satu kendaraan itu. Yang lain? 2 LP ini satu. Untuk LP yang pertama 66 itu 2 orang pelaku, TKP dan kendaraan berbeda dan barang bukti berbeda. Yang 67 yang 1 April ini 3 orang pelaku, barang bukti kendaraan dan alat berbeda. Tapi beda sindikannya Pak? Sindikannya beda? Mereka beda. Pak Dir, solarnya dijual kemana Pak Dir? Sudah dibeli itu dijualnya kemana lagi? Itu yang kita sedang dalami dan mudah-mudahan nanti akan terbongkar semua. Sudah berapa lama Pak? Ini nanti kita itu dalam materi pemeriksaan kita nanti kita ya. Nah ini rekan-rekan harus pahami juga, itu LP yang terakhir, LP yang pertama ini di SPBU yang sama yang diungkap oleh Polresta kemarin. Ya, sama. Pembangunan Energize Interconnection 150 kF, maksud kami KV, Sumatera Bangka kini sudah terpasang satu sirkuit. Kini satu kabel bawah laut itu sudah mengalirkan listrik di Pulau Bangka. PT PLN akan memasang satu kabel bawah laut tambahan yang kini masih dalam pengerjaan. Bagaimana prosesnya dan juga terkait ini akan dilaporkan rekan Rizky Irianda Palevi, jurnalis Bangka Pos yang sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Iya Dea, pada Rabu 6 April 2022 kemarin, Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman bersama Bupati Bangka Barat Sukirman dan GM PT PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung Amris Adnan melakukan kunjungan ke landing point terkait pembangunan Energize Interkoneksi 150 kV Sumatera Bangka. Sebelumnya diketahui, Energize Interkoneksi 150 kV Sumatera Bangka merupakan kabel koneksi listrik bawah laut yang terpasang sejauh 36 km dari Pelabuhan Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, ke Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Saat ini pun untuk kabel bawah laut tersebut sudah mengaliri listrik di Pulau Bangka, namun untuk saat ini juga masih baru terpasang satu sirkuit atau satu kabel saja. Untuk satu kabel ini juga dialiri listrik secara bertahap, mulai dari 30 watt hingga puncaknya 90 megawatt. Lebih lanjut nantinya untuk kabel bawah laut akan terpasang 2 kabel bawah laut. Namun untuk kabel kedua ini Erzaldi Rosman menargetkan akan terpasang pada November nanti.
Selain itu juga Erzaldi Rosman juga berharap dengan adanya pasokan listrik kabel bawah laut dapat menumbuhkan perekonomian, terutama untuk menarik investasi seperti di sektor perikanan tambak udang. Selain itu juga dengan adanya koneksi kabel bawah laut juga Erzaldi, Gubernur Provinsi Bangka Belitung, memastikan dengan adanya listrik kabel bawah laut untuk kebutuhan listrik di Pulau Bangka dipastikan aman. Bahkan tak segan juga Erzaldi memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik untuk fasilitas ini, serta juga pemadaman akan minim terjadi untuk listrik di wilayah Pulau Bangka ini. Ya. Baik, terima kasih rekan Rizky Irianda Palevi melaporkan dari Pulau Bangka. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu dan terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update berikutnya pukul 4 sore hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 7 April 2022 siang. Seperti biasa kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Provinsi Lampung, Tribuners. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Haji Agus Salim, Sukadanaham, Tanjung Karang Barat. Satu unit mobil Honda Brio bernomor polisi BE 1753 AAB masuk jurang dan mengalami kerusakan. Bagaimana kronologi kejadian dan juga kondisi dari sopir dan penumpang akan dilaporkan rekan reporter dari Tribun Lampung. Saat ini kami sudah terhubung dengan Joviter Husin. Silakan rekan Joviter dengan laporan Anda. Baik, Dea, bisa saya sampaikan untuk kecelakaan tunggal ini terjadi pada Selasa sekitar pukul 11 malam kemarin, di mana mobil Brio ini dikemudikan oleh seorang warga Kemiling bersama saudaranya. Untuk diketahui dalam mobil tersebut berjumlah 2 orang. Nah, untuk kronologisnya sendiri dari keterangan korban atau pengemudi, mereka melaju dari arah Tanjung Karang hendak pulang menuju kediamannya di Kemiling, Bandar Lampung. Nah, namun pada saat di lokasi kejadian atau di Jalan Agus Salim, pengemudi tiba-tiba melihat atau datang kendaraan dari arah berlawanan. Hal itu membuat pengemudi terkejut dan membanting setir ke arah kanan. Namun karena hilang kendali, mobil tersebut akhirnya terjatuh ke dalam jurang kurang lebih kedalaman 3 meter. Untuk kondisi korban sendiri diketahui hanya mengalami luka ringan, seperti lecet di tangan dan bagian kening. Saat itu juga aparat kepolisian datang untuk membantu proses evakuasi kendaraan. Dan saat ini kendaraan telah diamankan di unit laka Satlantas Polresta Bandar Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Joviter. Dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama warga sekitar bernama Oksi selengkapnya. Macam lalu. Luka ringan. Oh, udah dibawa keluarga ini kalau udah dijemput keluarga bang ya? Satu masih ada kok. Oh, masih ada ya. Yang gemuk tadi ada. Oh, yang gemuk itu ya? Yang gemuk itu. Kepala atau apa? Oh, kalau itu saya nggak ngeliat bang. Anak perempuan langsung pada merumpul. Oh gitu bang ya.
Seekor ular piton berukuran besar ditemukan warga di sekitaran jembatan Gondolayu, Kota Yogyakarta. Warga yang panik saat itu langsung menghubungi tim dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta. Namun upaya evakuasi ular piton tersebut dikabarkan gagal dan semakin membuat resah warga. Selengkapnya akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Jogja, ada rekan Miftahul Huda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Dea. Ya, pada Rabu kemarin memang seekor ular piton terlihat menampakkan diri di bawah jembatan Gondolayu Kota Yogyakarta, dan diperkirakan ular tersebut sepanjang 5 meter dan besar sekitar ukuran paha orang dewasa begitu, dan itu dilihat oleh warga sedang berjalan dan hendak naik menuju ke permukaan jembatan, tetapi ular tersebut justru masuk ke area lubang pondasi jembatan, dan evakuasi berlangsung sekitar 3 jam, namun baik di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta beserta dari kepolisian gagal untuk mengevakuasi ular tersebut karena memang ular sudah terburu masuk ke lubang di pondasi jembatan. Rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Miftahul Huda untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Kalimantan Timur. Satlantas Polres Bontang melakukan penertiban terhadap pembalap liar di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Tengah. Aksi balap liar itu dilakoni para remaja. 18 kendaraan roda 2 pun terjaring razia yang dilakukan Satlantas Polres Bontang. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltim. Ada rekan Ismail Usman, silakan dengan informasi Anda. Ya, baik. Terima kasih rekan Dea. Memang pada Selasa kemarin, pada dini hari, Satlantas Polres Bontang melakukan penindakan terhadap pembalap liar yang saat ini marak di Bontang di saat Ramadan. Para penikmat pembalap liar juga ini menyebut dengan istilah Ramadan Cup. Namun hasil patroli dari tim Polres Bontang mengamankan 18 kendaraan pemilik pembalap liar, dan saat ini kendaraan tersebut masih ditahan. Sebagai sanksi yang diberikan oleh Polres Bontang, kendaraan tersebut akan ditahan hingga setelah Lebaran nanti. Sementara untuk sanksi pelanggaran mengikuti sesuai aturan administrasi yang dilanggar masing-masing tingkat pelanggaran. Misalnya seperti bagi kendaraan yang tidak memiliki surat kendaraan dan pengendara yang tidak dilengkapi dengan pengamanan. Baik, terima kasih Dea. Baik, terima kasih rekan Ismail Usman melaporkan dari Bontang, Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Ibu dan 2 anak kembarnya ditemukan tewas di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu 6 April kemarin. Ketiganya ditemukan tewas di dalam kamar yang terkunci dari dalam. Dugaan awal, korban ini meninggal bunuh diri dengan cara meminum racun dan mengajak kedua anaknya. Bagaimana penyelidikan lebih lanjutnya akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Medan. Silakan rekan Indra. Ya, sampai saat ini itu pihak Satreskrim Polresta Deli Serdang masih terus melakukan penyelidikan atas kasus kematian seorang ibu dan 2 orang anak kembarnya yang diduga untuk sementara ini kematian mereka ini karena bunuh diri. Namun sejauh ini belum diketahui secara pasti dengan apakah dengan racun atau memang meninggal karena mengkonsumsi racun. Ini masih terus didalami, dan saat ini pihak kepolisian sendiri ini masih menunggu hasil otopsi dari pihak Rumah Sakit Bayangkara Medan. Jadi sejauh ini kasus ini saat ini masih terus ditangani, dan tadi malam ini pada saat kejadian sudah dilakukan oleh TKP dari pihak kepolisian, di mana berbagai barang bukti itu sudah diamankan, termasuk sisa makanan maupun minuman yang ada di dalam kamar dan di dalam rumah. Begitu juga untuk kamera CCTV yang ada di dalam rumah ini juga sudah diamankan. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, rekan Dea.
Baik, terima kasih rekan Indra. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kombes Pol Irsan Sinuhaji selaku Kapolresta Deli Serdang terkait kasus ini selengkapnya. Adanya ditemukan 3 orang jenazah yang telah meninggal di dalam rumah. 3 orang ya Pak ya? Ya, 3 orang. Pak, kalau untuk penyebab kematiannya dugaannya sementara apa nih Pak? Sementara dari hasil penyelidikan, dari hasil temuan di lapangan, dugaan sementara bunuh diri itu sementara. Ya? Namun ini masih dalam tahap penyelidikan karena ketiga jenazah barusan saja kita berangkatkan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Jadi nanti dari hasil otopsi itu secara teknis akan diketahui penyebab kematian. Oh gitu. Namun dari ketiga jenazah, ibu dan 2 anaknya ini dari pemeriksaan bagian tubuh itu sedang dalam tahap penyelidikan sedang kita dalami. Namun tadi kondisi jenazah kita lihat dari mulutnya ada keluar cairan ya. Ada ditemukan di TKP berupa racun atau apa? Sementara sedang kita selidikin. Tadi semua barang-barang yang patut diduga ada kaitannya dengan kematian ini sudah kita amankan. Kabar berikutnya datang dari Belitung. Ilham Saputra terdakwa kasus pembunuhan di Hotel Belitung divonis 15 tahun penjara. Vonis dibacakan majelis hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Ilham sendiri merupakan pelaku pembunuhan terhadap perempuan bernama Gladys Anggun Fradinanti di kamar Hotel Belitung. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada rekan Dede Suhendar yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik, dia bisa kami sampaikan majelis hakim PN Tanjung Pandan telah menjatuhkan vonis 15 tahun kepada Ilham Saputra terdakwa dari kasus pembunuhan di Hotel Belitung melalui persidangan yang digelar pada hari Rabu 6 April 2022 kemarin. Majelis hakim sendiri menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dakwaan ke-1 subsidiar pasal 338 KUHP dan pasal 392 KUHP. Hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yang telah dijalani. Selain itu, majelis hakim juga menetapkan barang bukti dalam perkara tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak menerima dan sebagian lagi dirampas untuk dimusnahkan. Di sisi lain, hal-hal yang memberatkan terdakwa, perbuatan terdakwa sendiri dinilai telah menghilangkan nyawa seseorang dan membuat keluarga korban merasa kehilangan yang mendalam. Di sisi lain, perbuatan yang meringankan terdakwa yaitu bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan terdakwa juga belum pernah menjalani hukuman. Pasca mendengarkan putusan dari majelis hakim, terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya langsung menerima vonis tersebut. Namun, jaksa penuntut umum dari Kejari Belitung sendiri menyatakan sikap pikir-pikir selama 7 hari ke depan. Sebelumnya, kasus pembunuhan di Hotel Belitung ini terjadi pada pertengahan Desember 2021 lalu yang sempat menghebohkan warga setempat. Kejadian bermula di saat pihak pengelola hotel menemukan korban yang sudah tertidur kaku tanpa busana di kamar nomor 8 pada siang hari. Usai menerima laporan dan mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi, jajaran satreskrim langsung mengejar pelaku sendiri yang hanya membutuhkan waktu di bawah 2x24 jam. Pelaku sendiri langsung diamankan di kediamannya yang beralamat di Jalan J. Pegralam, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada petang hari. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar melaporkan dari Belitung. Selamat bertugas kembali. Bocah 8 tahun di Bojonggede Bogor menjadi korban penyiksaan ayah tirinya. Kabar selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya. Tim khusus Subunit Satuan Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur membekuk seorang pria yang diduga kurir narkoba jenis sabu-sabu. Penangkapan terjadi di Pelabuhan Lorensai Maumere, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Penangkapan sempat menghebohkan warga Kota Maumere, khususnya para penumpang kapal. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Flores, ada rekan Nofri Fuka yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami laporkan bahwa pada tanggal baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami laporkan dari Maumere, sekitar tanggal 6 April 2022 kemarin, tim subunit satuan dari Polda NTT menangkap salah seorang terduga pelaku kurir paket narkoba di Pelabuhan Lorensai Maumere, Kabupaten Sika. Adapun dapat diketahui bahwa penangkapan tersebut dilakukan secara tiba-tiba dan menurut penuturan dari beberapa warga sekitar yang berada di sekitar lokasi pelabuhan tersebut, mereka menyampaikan bahwa penangkapan tersebut berlangsung pada waktu yang tidak direncanakan. Demikian penyampaian mereka bahwa saat itu mereka hanya melihat beberapa orang dari sekitar 3 orang memborgol salah seorang warga yang notabene adalah seorang penumpang di KM Bukit Siguntang. Adapun diketahui bahwa identitas dari terduga pelaku kurir narkoba tersebut berasal dari Makassar dan Makassar ya.
Provinsi Sulawesi Selatan, dan dalam perjalanan dari sana menuju ke Maumere. Adapun setelah ditangkap, terduga tersebut dimasukkan dalam mobil dan langsung dibawa menuju ke Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dan setelah itu menunggu penerbangan untuk menuju ke Penfui di Kupang, di Kabupaten Kupang. Adapun untuk perkembangan selanjutnya, kita juga sudah mengkonfirmasikan kejadian ini atau peristiwa ini ke Polres Sika, dalam hal ini melalui Kapolres Sika dalam Humas Polres Sika AKP Margono, dan berdasarkan hasil konfirmasi kita, mereka menyampaikan bahwa untuk kejadian ini atau peristiwa penangkapan ini dari pihak Polres Sika belum tahu, atau informasinya mereka belum peroleh dan mereka tidak tahu, karena saat kejadian tersebut juga diketahui tim satuan reskrim dari Polres Sika juga tidak sempat terlihat di lokasi kejadian. Dan berdasarkan hasil konfirmasi kita juga AKP Margono membenarkan bahwa pada saat kejadian itu mereka tidak berada di tempat. Dan untuk konfirmasi terkait dengan penanganan selanjutnya terkait penyidikan, beliau AKP Margono meminta kita untuk mengkonfirmasikan ini langsung ke Polda NTT yang tempatnya berada di Kupang. Demikian dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Nofri Fuka melaporkan dari Maumere. Selamat bertugas kembali. Seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban penganiayaan oleh ayah tirinya di Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban diketahui mendapatkan kekerasan fisik, yakni dikerangkeng dengan posisi tangannya diikat. Mengetahui itu, warga setempat kemudian melapor ke Polsek Bojonggede. Bagaimana kondisi terkini dari bocah tersebut saat ini dan kasusnya juga akan dilaporkan oleh jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada rekan Reynaldi di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya baik, terima kasih rekan Dea. Jadi soal kasus ayah yang berinisial R ini menyiksa anak tirinya pada beberapa hari lalu. Anak ini berusia 8 tahun dan itu terjadi di rumah kontrakannya yang berlokasi di Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Nah jadi memang diakui oleh